Sahabat Trikpedia, berjumpa lagi dengan kanal YouTube Trikpedia Indonesia. Kali ini kita pengen ngebahas cara membuat blog gratis dengan blogspot.com. Simak. Sahabat, sebelum kita membuat blog gratis dengan blogspot, ada baiknya kita perlu tahu apa itu blogspot. Jadi blogspot adalah sebuah blog gratis yang disediakan oleh Google. Jadi sahabat, kalau sudah punya akun Google atau sudah punya Gmail, dipastikan sudah bisa membuat blog gratis yang disediakan oleh Google melalui layanan blogspot.com. Sebenarnya masih banyak penyedia blog gratis lainnya seperti WordPress, Blogdetik, kemudian Tumblr, dan banyak lagi yang lain. Namun kali ini yang kita bahas adalah blogspot yang disediakan oleh Google. Blogspot juga terintegrasi dengan layanan Google AdSense. Jadi mungkin penggunaan blogspot akan lebih tepat bagi sahabat yang pengen dapetin income tambahan dari blognya dengan memasang iklan-iklan dari Google AdSense. Sebelum kita membuat blog gratis di blogspot, ada baiknya kita tahu apa sih konten-konten yang terlarang di blogspot. Berikut konten-konten yang terlarang di blogspot. Jadi pertama itu konten dewasa. Kita tidak diizinkan mengupload konten dewasa. Jadi tidak boleh ada tulisan, gambar ataupun video yang mengandung unsur dewasa. Kemudian kita juga dilarang mengupload atau membuat konten yang mengeksploitasi anak. Kemudian konten yang mengandung ujaran kebencian, konten kasar, konten yang mengandung kekerasan, konten yang mengandung unsur-unsur terorisme, kemudian konten yang mengandung unsur pelecehan dan ancaman, konten yang mengandung pelanggaran hak cipta, konten yang mengandung informasi pribadi, konten palsu, konten menyesatkan, konten yang mengandung aktivitas ilegal, spam, malware, dan virus. Jadi itu konten-konten yang dilarang di blogspot. Cara membuat blogspot. Pertama, sahabat harus ngebuka browser dulu ya. Browser itu banyak. Kalau di komputer berbasis Windows pasti ada Internet Explorer. Kalau komputer berbasis Apple atau Mac pasti ada Safari. Nah, browser yang lain seperti Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, Opera, itu sahabat bisa download. Di sini saya mencontohkan menggunakan Google Chrome. Karena Google punya browser sendiri yang namanya Chrome. Jadi silahkan dibuka browsernya kalau punya Google Chrome akan lebih baik. Kemudian ketikkan alamat blogspot.com. Namun sebelum itu sahabat harus login dengan akun Google-nya. Jadi caranya sahabat bisa masuk ke google.com, kemudian di pojok kanan atas itu ada tempat login, silahkan login di situ, atau mungkin yang paling sederhana kita login dengan Gmail ya, Gmail kita login dulu dengan Gmail. Kemudian setelah berhasil login kita buka tabulasi baru, buka tab baru, kemudian kita ketik blogspot.com. Jadi seperti ini contohnya, saya di tab yang sebelah kiri itu membuka Gmail, kemudian setelah berhasil login Gmail saya buka tab baru lagi, kemudian saya ketikkan alamat blogspot.com. Inilah halaman home dari blogspot.com. Jadi kalau kita belum punya blog, di sisi kiri itu masih ada tulisan create blog, setting, reading list. Kalau kita sudah punya blog, biasanya alamat blog kita muncul di sisi kiri. Jadi cara membuat blog
di Blogspot adalah dengan mengklik tombol create blog. Nah, tombol create blog di situ. Kalau kita menggunakan versi bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mungkin ciptakan blog ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, tombol itu bisa diklik. Kemudian kita harus menentukan judul blog ya terlebih dahulu. Mungkin judul blog ya, kalau di sini ya saya contohin judul blog. Jadi dia akan keluar pop up atau halaman, sebuah halaman yang berada di atas halaman sebelumnya, itu kita namakan pop up. Tempat masukkan judul. Jadi kita bisa ketik judul blog kita di situ. Contohnya di sini saya ketik judul blog gitu. Kemudian di bawah itu, bawah pojok kanan bawah itu ada tulisan next atau berikutnya. Setelah kita mengetik judul blog, kita bisa tekan tombol next. Nah, setelah menentukan judul, kita harus menentukan alamat URL atau alamat web dari blog kita. Itu bisa variasi huruf, angka, dan tanda minus. Huruf besar dan huruf kecil tidak terpengaruh karena semua akan berubah jadi huruf kecil. Tanda-tanda yang lain tidak diperkenankan seperti koma, kemudian tanda underscore. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita disuruh menentukan address atau alamat URL. Kita coba ketik di situ judul tanda minus blogku. Nah, apabila judul itu tersedia atau alamat itu tersedia, maka akan ada tulisan this blog address is available. Karena alamat blog cuma ada satu, jadi tidak ada alamat blog yang sama. Kemudian apabila sudah berhasil, kita klik tombol save. Nah, pembuatan blog sudah berhasil. Blog kita tuh bisa diakses di alamat judul tanda minus blogku.blogspot.com. Pada saat blog sudah berhasil, maka akan muncul blog yang baru kita buat di sisi kiri halaman blogspot.com atau blogger.com, itu sama ya. Blogspot.com atau blogger.com itu sama. Ini alamat blog kita, bisa diakses di judul tanda minus blogku.blogspot.com. Sekarang kita membuat postingan. Di dalam blogspot.com itu ada dua jenis konten. Ada yang namanya page, ada yang namanya post. Page itu mungkin seperti halaman ya, halaman yang sifatnya statis. Artinya halaman itu tidak akan berubah-berubah. Sedangkan kalau post itu mungkin seperti berita ya, setiap kita create post maka dia akan muncul. Tapi kalau page itu tidak berubah, deh cuma satu. Biasanya page itu digunakan untuk halaman tentang about, kemudian kontak, kemudian disclaimer atau apalah tentang penjelasan tentang blog kita. Nanti kita pelajari di video berikutnya. Nah, pada saat kita mau meng-create sebuah post, kita klik tombol post ya di pojok kiri. Kemudian dia akan muncul sebuah halaman kosong. Dia akan muncul tanda tambah di post itu, tanda tambah di pojok kanan bawah. Itu bisa diklik. Kemudian dia akan muncul halaman kosong pada saat kita mulai membuat post. Di sini satu yang harus kita lakukan adalah mengisi judul. Judul itu tempatnya di sini, silahkan diisi judul postingan kita. Kemudian yang kedua, kita isi post kita, isinya apa, konten kita. Bisa tulisan, kemudian bisa video, bisa gambar. Nah, kalau sahabat pengen nambah gambar, itu gunakan tombol ini. Nanti akan ada pilihan di sana, gambarnya diambil dari komputer atau gambarnya diambil dari URL yang kita copy.
Nah, apabila sudah selesai, kita siap mempublikasi postingan kita dengan cara mengklik tombol seperti tanda panah ke kanan. Jadi sahabat sekarang sudah punya blog, sudah punya postingan. Kemudian kalau sahabat ingin menambah postingan, silahkan ulangi proses membuat post tadi. Untuk setting-setting yang lebih advance nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video Trikpedia Indonesia berikutnya.